Oke. Eh, Kemarinan tuh aku lihat postingan orang ya, bakak. Aku pikir lah ini sih aku bikin ini udah lama banget, dan dulu sempet live ya bikin bakak kalau nggak salah ya, di Facebookku ya sempet live. Jadi kalau yang nggak mau nonton ini bisa lihat di Facebookku resepnya di album roti, atau enggak di donastilight.com ada postingan resep ini ya. Anyway, sekarang karena aku lihat orang-orang pada bikin babka, jadi aku pikir udahlah aku bikin YouTube-nya aja, resep aku karena babka ini sebetulnya aslinya kayaknya dari Polandia atau Ukraina ya asalnya. Terus dan roti ini roti manis, jadi anak-anak suka. Makanya mungkin di Indonesia juga suka. Mungkin zaman dulu tuh kayak roti Maxim ya, zaman kita kecil-kecil, zaman saya kecil dulu. Anyway, gimana cara membuatnya? Mari kita simak, dan sebelumnya minta tolong dong di like, di subscribe, dan di share videonya ya. Makasih. Oke, sekarang aku akan mencampur bahan ini dulu ya. Ini bahan cairan. Ini ada susu 170 ml susu ya. Terus di sini telurnya 1 kuning telur dan 2 butir telur. Ya, terus kita akan aduk gitu aja. Terus aku ada yeast, aku pakai fresh yeast. Kalau kalian nggak ada fresh yeast, pakai ragi yang biasa aja ya, yang kering itu. Dan setelah ini aku masukkan gulanya. Oke. Oh ya, jangan lupa masukin vanila. Oke. Terus udah kan, gampang. Dan terigu aku masukin sedikit-sedikit aja. Oke. Terigu aku masukin sedikit-sedikit sambil aku aduk-aduk. Terigunya 500 gram ya. 500 gram terigu. Gulanya tadi 100 gram ya. Gulanya 100 gram. Jadi ini nanti adonannya lembek tapi nggak apa-apa ya. Tuh ya. Kalau udah kayak gini kita nanti bisa uleni pakai mixer. Ya. Udah kayak gini, saya akan ambil mixer. Terus akan mau ulen pakai tangan bisa ya, sambil dikasih ini sedikit-sedikit ya. Kalau mau susunya dikasih lebih lembek juga nggak apa-apa sih, 200 ml gitu ya, juga nggak apa-apa. Ini tadi kayaknya aku mungkin perlu tambahin susu, nggak usah deh, biarin aja. Sekarang aku akan ambil mixer, aku akan pindahkan ke sini ya. Oke, sekarang aku akan kocok pakai, mau diulen tangan juga nggak apa-apa ya, tapi aku akan kocok pakai mixer. Aku malas ulen pakai tangan. Dan jadi tadi kalau misalnya kalian mau kasih, sebetulnya ya, kalau adonan roti lembek itu lebih bagus ya dibanding adonan roti yang nggak lembek. Tapi kalau di Indonesia kalau adon pakai tangan kan agak sulit ya. Kalau biasanya orang-orang suka pakai adon pakai tangan, agak sulit kalau adonan rotinya lembek. Jadi aku kasih tahu cuma 170. Jadi kalau mau pakai lebih dari 170 ml susu juga nggak apa-apa. Tergantung kalian mau adonannya kayak apa. Ini sih yang paling gampang ya, yang paling gampang
Soalnya kalau yang baru pemula tuh kadang-kadang bikin roti, wah kok lembek banget, ditambahin terigu lagi, ditambahin terigu lagi, ditambahin terigu. Sebetulnya itu nggak bagus. Sebetulnya nggak bagus ditambah-tambahin terigu lagi. Makanya ini aku kasih resepnya basic banget ya. Aku kurangin susunya 170 gitu. Jadi ini butternya ada 150 gram butter. Dan aku ulenin terus. Aku uleninnya diulenin sedikit-sedikit, apalagi kalau pakai tangan sedikit-sedikit aja ya. Jadi ini lebih banyak ya butternya, fatnya. Jadi nggak apa-apa, aku deketin ya videonya. Nanti lama-lama dia akan, jadi kalaupun adonan ini kelihatan nggak kalis-kalis banget juga nggak apa-apa. Ya, nanti kita tunggu sampai dia berserat-serat. Kalau dia sudah berserat-serat adonannya itu baru kita matikan mixernya ya. Kita tunggu ya. Jadi sabar ya, tuh masih kayak gitu. Adonannya belum tuh, sampai nanti dia berserat serat-seratnya kayak gitu tuh. Kalau yang nempel-nempel gitu udah mau mulai kalis. Oke, ini ya udah hampir kalis kayaknya deh. Sekarang kita bisa cek ya, adonannya tuh udah ini banget ya. Tuh kalau dari tangan sih udah kalis ya, kalau dari tangan ya. Tuh kalau kita tarik tuh dia akan berbentuk indopane. Tapi mungkin sebentar lagi. Agak susah mungkin kalau sebetulnya kalau aku coba pakai tangan bisa sih, bentar-bentar. Ini ya, tapi kalau mau misalnya diaduk lagi kedekatan ya kayak gitu tuh, kayak gitu tuh ya. Ini udah kalis ya, kalau ditarik gitu dia udah nggak putus-putus. Ini sebetulnya udah kalis ya tuh. Oke. Jadi aku coba sebentar lagi baru kita matikan ya. Oke, jadi udah ya, aku matikan saja ya. Ini udah lebih kalis. Aku tadi barusan aku kocok lagi, lebih kalis dari sebelumnya ya. Lebih. Itu udah lebih mengkilap dia adonannya ya. Ya kan? Oke. Sekarang aku akan diamkan. Aku akan diamkan di mangkoknya ini aja. Susah sih tangan satu. Jadi aku akan diamkan di mangkoknya itu aja ya. Aku akan lipat gitu adonannya. Ini tangan satu. Mungkin nanti ininya bowlnya aku kasih minyak atau kasih fat supaya buat ini adonannya kita taruh di bowl, atau mau ganti pakai bowl yang kita lipat gitu aja ya. Ini tangan satu. Oke. Kerja. Oke, kayak gitu aja ya. Terus kita akan diamkan. Ini profesional aja pakai tangan dua. Oke, kita diamkan sampai dia mengembang. Kira-kira 1 jam mungkin ya, atau 2 jam. Oke, kita tutup pakai plastik dan kita diamkan. Nggak jadi deh, aku mau taruh panci aja deh, karena aku mau pakai mixernya. Jadi ini
aku mau taruh situ ya. Aku dieminnya. Oh ya, jadi kalau misalnya tadi susunya lebih banyak ya, adonan akan lebih lembek dan itu lebih bagus. Adonan lebih lembek tuh sebetulnya lebih bagus, cuma untuk pemula tuh kadang-kadang mereka sulit, makanya aku nggak kasih resep yang susunya lebih banyak, nggak kasih tahu aku juga nanti karena takutnya itu ditambahin terigu lagi. Anyway, jadi tuh proofingnya juga lebih bagus semalaman, lebih bagus taruh di kulkas semalaman. Dia akan rasanya akan lebih enak gitu, rasa rotinya dia akan lebih enak kalau proofingnya lebih lama taruh di kulkas. Cuma ya karena ini buat video aku ya cuma sampai mengembang 2 kali lipat dan aku bikin taruh di suhu ruang aja sampai nanti ya. Sekarang ya udah mengembang tuh. Sekarang aku akan punch. Oh ya, selama kita bisa, ini buat isian ya, coklat 100 gram kita tim, kita lelehkan dengan cara ditim 100 gram. Kita punch adonannya, tuh kita punch, tonjok. Nah, oke, sekarang kita bagi 2 adonannya. Ups, kita bagi 2 ya, kira-kira supaya sama. Bagi 2 adonannya. Kira-kira ya. Oke. Pakai rolling pin kayaknya lebih gampang deh. Oke, nah kelihatan kan? Ini lama banget coklatnya. Coklatnya lelenya lama banget. Aku besarin apinya. Sekarang aku akan ini kira-kira begitu. Aku akan kasih mentega ya. Boleh mentega cair atau mentega yang apa ya? Lembek, suhu ruang. Sebetulnya biasanya aku pakai almond paste ya. Pakai almond paste itu rasanya lebih enak banget. Ada almond paste-nya. Cuma berhubung aku nggak punya almond paste, jadi aku cuma isinya coklat aja. Mau diisiin pakai kismis juga enak. Mau dikasihin coklat gini aja juga enak. Jadi terserah. Oke, gitu. Oke. Coklatnya udah. Jadi kita akan bagi 2 coklatnya. Terserah mau coklatnya lebih banyak juga. Aduh, ini coklatnya belum meleleh banget. Mau coklatnya lebih banyak juga nggak apa-apa. Jadi terserah aja. Aku pakai 100 gram, mau pakai lebih juga bisa. Oke. Sekarang aku taruh di sini. Kayaknya coklatnya kurang ya, lebih banyak lebih enak nih kayaknya.
Nanti yang itu aku harus bikin lagi coklatnya. Banyak coklat. Pasti enak ya. Dan ini aku nggak semuanya ya, cuma sampai situ aja karena nanti ini aku akan gulung. Dan itu supaya apa ya? Supaya nempel satu sama lain. Dikasih egg wash juga nggak apa-apa ya. Kasih egg wash pinggirannya supaya nempel nanti. Egg wash ini sih aku ada sisa putih telur tadi, jadi aku pakai putih telur aja. Kalau mau pakai telur satu juga nggak apa-apa, nggak pakai juga kayaknya nggak apa-apa deh. Dikasih kismis juga nggak apa-apa, bisa, nggak dikasihin juga bisa. Jadi gitu aja. Digulung. Oke. Gulung. Oke. Terus kita satuin gitu ya. Kita satuin gitu. Ini. Terus dibikin angka 8. Dibikin angka 8 lagi gitu. Jadi bikin angka 8 2 kali ya. Sekarang kita taruh di loyang. Tadi aku udah nyiapin loyang. Ya, siapin loyang di sini ya. Tuh. Jadi bikin angka 8 2 kali ya. Ini juga kayak gitu ya. Sekarang kita bisa diemin. Mau pakai streusel atasnya bisa, mau nggak dikasihin streusel juga bisa. Jadi sekarang aku bikin yang kedua juga sama ya. Oh iya, coklatnya kurang, aku bikin coklat lagi. Anyway, pokoknya sama prosesnya. Oke, sekarang ini udah ngembang gitu kan ya. Aku sekarang harusnya tadi aku kasih crumble, cuma aku lupa ya. Jadi kira-kira aku mau lelehin, butter buat taruh di atasnya, kira-kira 1,5 sendok teh ya, buat aku kuas di atasnya ya. 1,5 sendok makan, bukan teh. Oke. Terus, dan aku akan bikin crumble di sini aja ya. Bikin crumble, terigunya aku pakai 100 gram, sama butter aku pakai, kalau 100 ya kira-kira berapa ya bikin crumble? 100, aku pikir 90 ya, 90 gram lah. 90 gram butter sama terigu 100 gram sama gula pasir. Gula pasir kira-kira 60 gram, tapi ya terserah sih mau pakai berapa. 60 gram. Oke? Kira-kira mau dibikin. Jadi kita bikin crumble buat atasnya itu ya. Pakai pisau atau pakai pastry cutter. Ini kayaknya gulanya kurang. Ups. Jadi kalau mau pas gulanya 60 gram ya. Oke. Tahu kan bikin crumble begitu caranya ya. Kalau punya pastry cutter, pastry cutterku masih di mesin cuci. Oh, ada yang ini. Buru-buru. Ini takutnya kelamaan makin proofing makin nggak bagus. Jadi aku bikin crumble ya. Ini juga aku panasin.
nyambung video biar nggak kelamaan. Jadi ya crumble-nya udah jadi, dan ini sekarang aku olesin ke sini ya. Nggak pakai ini crumble juga nggak apa-apa, cuma diolesin telur atau diolesin butter. Jadi ini aku olesin butter, terus langsung dipanggang juga nggak apa-apa. Ini dikasih crumble itu kalau menurutku sih tambah enak ya dikasih crumble. Jadi itu bebas aja mau dipakein atau enggak, itu terserah, enggak harus ya. Oke, nah ini kan, oh ya ini proofingnya lama ya. Kalau adonan roti manis itu proofingnya lebih lama dibanding adonan roti yang tawar. Oke, ini kayaknya ini masih sisa. Jadi crumble-nya tuh tadi jangan begini ya, caranya bikin crumble tuh ya. Sekarang aku taburin di atasnya. Anakku paling seneng banget kalau kue ada crumble-nya. Apalagi bikin muffin, crumble-nya maunya yang banyak. Oke. Mantap. Ini kayaknya kebanyakan. Bisa sih disimpan di freezer, kalau misalnya kalian kebanyakan crumble bisa disimpan di freezer, atau enggak taruhin aja semua. Taruhin aja semuanya. Ini tadi aku pakai 100 gram terigu kalau nggak salah ya, sama 90 gram butter. Kalau kalian mau bikin 75 gram terigu sama 50 gram butter juga nggak apa-apa tuh. Kira-kira begitulah resepnya. Aku kadang-kadang bikin crumble nggak pakai ukuran. Oh, itu ada yang belum ketutupan. Ini ada yang belum ketutupan. Oke. Jadi ini crumble itu cuma variasi aja ya. Variasi aja pakai crumble. Mau dikasih almond atasnya juga nggak apa-apa. Sekarang aku panggang berapa ya, aku udah lama banget nggak bikin roti, mungkin 170 ya. Mungkin setengah jam kali ya, setengah jam. Aku bikin 25 menit dulu deh. Oke, sampai nanti. Oke, jujur ya, aku tuh tadi ya lupa pasang timer. Jadi ini aku cuma lihat aja kira-kira udah matang gitu. Parah banget ya, mohon maaf ya. Jadi aku juga karena udah lama juga nggak baking roti, dan aku udah lama juga jadi kurang tahu matangnya berapa lama. So anyway, nanti kita potongnya baru ketahuan matang atau enggak. Tapi karena ini udah gosong-gosong gitu, udahlah pasti udah matang insya Allah. Oke, sampai nanti ya. Oke, sekarang bisa aku potong ya. Bismillah ya. Ya, jadinya seperti itu ya, seperti muffin kan. Seperti itu. Ini enaknya pasti kebangetan. Aku mau cobain. Tapi kan aku mau foto ya. Ya udah nggak apa, cobain aja. Bismillah. Enak banget. Yummy. Alhamdulillah kebangetan enaknya. Saking lapar kali ya. Enggak, emang bener enak. Tapi kalau pakai almond paste dia lebih enak lagi. Nggak bisa berhenti. Enaknya banget. Udahlah. Jadi pengen makan terus nih.
Jadi nonton aku makan. Anyway, yang suka videonya, yang perlu resepnya, yang reback resepnya, minta tolong dong. Aku nggak minta apa-apa loh, minta tolong di like, di subscribe, dan di share ya videonya. Dan buat yang nggak suka, goodbye. From my home to your home, baking with love. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwah. Oh iya, aku deketin ya videonya supaya kalian tahu bentuknya kayak gimana kuenya. Tuh, kayak gitu. Yummy banget deh. Oke? Babka aku nih. Yummy-nya kebangetan. Enaknya sangat enak banget. Nih, kayak gitu tadi. Babka aku. Yang penasaran, cek YouTube aku ya. Tuh. Dah, tada.